Assalamualaikum sahabat channel Lubuak Carito, sesama manusia. Sebenarnya tujuan kita hidup, apa yang kita cari, apa yang kita mau, dan setelah itu kita mati menuju ke satu tempat, di antara dua tempat sorga dan neraka. Setiap orang sudah pasti memilih sorga, tapi kenapa masih saja ada manusia, yang saling tikam baku hantam, saling menikam, banyak permasalahan, berebutan seperti hewan. Apa ucapanmu, sudah benar, sudah bisa dipercaya, dan tidak cuma menzolimi, di luar baik, di dalam hati tak sesuai yang kamu sampaikan. Tolonglah kamu ingat-ingat wahai orang yang suka bicara. Ini yang membuat saya khawatir. Dari awal saya bicara saya sudah khawatir, mungkin selama ini ucapan terburukmu, akan menjadi hidayah oleh Allah. Namun pahamkah kamu dengan hidayahnya, arti hidayahnya? Karena arti dari hidayah, petunjuk, atau bimbingan, dari Tuhan, adapun secara terminologi, berarti penjelasan, dan petunjuk jalan, yang akan menyampaikan seseorang kepada tujuan, sehingga meraih kemenangan di sisinya Allah. Saya yakin kemenangan dengan perkataan burukmu, dengan sumpah serapamu, dengan kata-kata sombong dan angkuhmu, semua kata-kata rusak yang telah kamu ucapkan, pasti akan dikabulkan. Inilah bukti Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang. Setiap ucapan itu adalah bagian dari doa, setiap doa itu, pasti akan dikabulkan. Dan ada waktunya, ucapan, dan perkataan itu. Doa, baik perkataan buruk, maupun perkataan baik, ini pasti akan kamu terima, dan dikabulkan. Ini adalah bukti adanya sifat Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang, selalu kita ikrarkan tiap hari, namun pahamkah kamu dengan hidayahnya, arti hidayahnya? Karena arti dari hidayah, petunjuk, atau bimbingan, dari Tuhan, adapun secara terminologi, berarti penjelasan, dan petunjuk jalan, yang akan menyampaikan seseorang kepada tujuan, sehingga meraih kemenangan di sisinya Allah. Saya yakin kemenangan dengan perkataan burukmu, dengan sumpah serapamu, dengan kata-kata sombong dan angkuhmu, semua kata-kata rusak yang telah kamu ucapkan, pasti akan dikabulkan. Inilah bukti Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang. Namun akan menjadi karma yang kamu rasakan, karena ucapan burukmu, ucapan sumpah serapahmu yang telah terucapkan. Mungkin di saat situasi seperti di video ini, kamu telah mengucapkan kepada musuhmu, yang membuat sakit hatimu, kamu telah mengungkapkan. Contohnya, apapun perkataan terburuk yang kamu ucapkan untuk orang itu akan balik ke dirimu sendiri, akan terjadi sama dirimu sendiri. Meski hakikatnya kau ucapkan untuk musuhmu, tujuan untuk musuhmu, agar terobati sakit hatimu, ternyata itu sia-sia, hanya akan berbalik kepada dirimu sendiri, karena mulut yang berkata, mulutmu yang berdoa, dirimu yang akan menerima. Ini yang perlu kamu pahami jauh ke lubuk hati yang paling dalam. Saya tidak bisa membayangkan, jika perkataan itu wakil dari suara rakyat, jika salah dan jadi dosa seluruh rakyat yang akan menanggung karma. Nauzubillah min zolik, saya benar-benar khawatir. Ini lebih besar dari ancaman Jakarta tenggelam, lebih besar dari ancaman gunung berapi meletus. Ini yang perlu kita renungkan jauh ke lubuk hati yang paling dalam, dan direnungkan dalam kolbumu. Bertanyalah engkau kepada Allah. Sesakit apapun hatimu, tak ada cara lain selain kepada Allah memohon untuk sabar, karena sakit hati itu jalan iblis untuk bersarang di hatimu, bukan cahaya Allah kesucian yang wajib kita ciptakan dalam setiap renungan kepada Allah. Doamu pasti dikabulkan. Inilah balasan yang kita harapkan. Semoga engkau mengerti dengan maksud Lubuak Carito ini. Ini yang membuat saya khawatir. Dari awal saya bicara saya sudah khawatir, takut setiap ucapan burukmu akan diijabah oleh Allah dan akan menjadi karmanya Allah. Ini sangat mengerikan, dan kembali untukmu, dan akan kamu terima, jadi karmalah olehmu. Apalagi kamu berkata dengan sebuah janji, seperti elit politik berjanji, berlapis-lapis karmanya Allah. Apalagi janji itu dengan tujuan yang salah, akan bertambah parahlah dirimu dengan segala dosa dan karma. Inilah yang disebut karma. Setiap ucapan ada balasan, dan setiap ucapan, pastikan ada balasan, itu adalah doa. Oleh sebab itu berhati-hatilah dalam bicara. Ini yang membuat saya khawatir. Dari awal saya bicara saya sudah khawatir, karena saya sangat percaya, Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang, selalu kita ikrarkan tiap hari. Namun pahamkah kamu dengan hidayahnya, arti hidayahnya? Sebab rahmat dan hidayah akan selalu turun untuk umat manusia, selagi masih ada yang menyerukan di muka bumi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Selagi ini ada yang menyerukan, rahmat dan hidayah akan selalu turun dari Allah.
Ini yang perlu kamu ketahui, ini yang perlu kamu pahami, wahai orang-orang yang belum memahami. Saya khawatir, terlalu lama berkata lupa waktu. Terlalu banyak bicara tak ingat waktu. Saya takut ada yang salah, ketahuilah. Sahabat channel Lubuak Carito, kenapa dalam Islam mengatakan setiap kata-kata yang kita ucapkan itu adalah doa? Apa alasannya? Yang saya ketahui dari koran bekas yang saya baca, yang saya temukan di tong sampah, tentang hari pembalasan di akhirat sorga dan neraka, semua orang ingin masuk sorga sudah pasti itu. Jadi untuk apa kita punya hubungan rusak sesama manusia? Saya rasa, kamu benar-benar orang tak beriman, tak kenal Tuhan. Kalau kamu orang baik cukup saling membantu dengan sesama, bukan menipu menyiksa sesama. Saling menghancurkan, saling menikam baku hantam. Untuk apa kita saling menyalahkan, membenci, memfitnah, berbuat salah sedangkan tujuan kita sama-sama ke sorganya Allah. Oleh sebab itu, tak perlu banyak bicara, antara kita, cukuplah yang baik-baik saja, apalagi yang bicara dan berjanji, ini sangat dilaknat, jika tak bisa menepati. Oleh sebab itu orang yang bisa memahami, tak lain dari guru ngaji, tak lain dari imam-imam, dan para kiai, dan santri, mereka takut dosa. Bahkan orang-orang ini tak pernah berkampanye dan menjanjikan. Contohnya, ini contoh agar engkau pahami, belum pernah imam berkampanye meminta jadi imam. Akan tetapi makmum yang cerdaslah, yang akan menunjuk seseorang untuk jadi imam. Kita pilih tapi bukan minta dipilih. Inilah imam, atau pemimpin secara Islam. Begitu juga guru ngaji, kita yang mau mengaji belajar mengaji. Karena kita sudah tahu, dan sudah percaya orang itu bisa mengaji, barulah kita angkat orang itu jadi guru mengaji. Tidaklah seperti elit-elit politik dan pasukan kampanye partai. Kita belum melihat ilmu dan kemampuannya, tapi mereka sudah berbicara, cuma sekedar bicara mengakui sendiri tanpa ada bukti. Ini yang membuat kita sudah merugi. Jadi orang-orang merugi, jika tak paham ini. Orang-orang ini hanya pandai bicara, dan takkan takut dengan dosa. Sementara kita yang paham dosa, tak mau banyak bicara. Jika tak perlu, percuma bicara kalau hanya untuk memperbanyak dosa ini. Ini yang perlu engkau ketahui, dan engkau renungi. Saya rasa, penjelasan pemahaman yang saya baca di koran bekas itu, ada benarnya juga, bukan sekedar kabar burung yang tak pasti, ataupun gonjang-ganjing tetangga yang tak berarti. Kalau kita lihat, tujuan kita untuk ke akhirat, sepertinya sama, sama-sama ingin ke sorganya Allah. Oleh sebab itu, cukup kita jaga dengan sebaik-baiknya, 3 macam hubungan, hubungan kita dengan diri sendiri agar kita benar-benar bisa memahami ini dengan hati sanubari, yang paling dalam, kolbu, dan jiwa yang tenang. Nomor 2, cukup kita juga hubungan kita dengan sesama, yang sebaik-baiknya rukun, tentram dan damai tanpa ada salah menyalahkan, dan baku hantam, tak perlu banyak bicara, cukup seperlunya, dan tak perlu berjanji sesuatu yang belum mungkin terjadi, karena semua kun payakun. Jika Allah yang menghendaki baru akan terjadi. Oleh sebab itu perlulah kita manusia banyak janji dan banyak bicara bagai penguasa Raja Firaun. Dan yang ketiga, jagalah hubungan kita dengan Tuhan, jaga hubungan kita dengan Allah. Sebab inilah penguasa alam jagat maya, seluruhnya, dan yang memiliki sorga dan neraka. Untuk kita yang ingin masuk ke dalam sorganya Allah, cukuplah kita memperbanyak ibadah, cukuplah kita mensyukuri nikmat dunia, apa yang kita dapatkan punya, syukuri aja, yang penting kita berusaha, dan mencari usaha di atas redonya Allah ini yang sebenarnya, agar kita berbuat pahala sebanyak-banyaknya, agar kita saling membantu sesama manusia, untuk memperbanyak pahala, bukan untuk memperebutkan harta, apalagi jabatan. Jabat tangan dengan setan, ingin jadi penguasa. Saya rasa dosamu banyak. Saya rasa kamu tak bahagia di dunia, dan masuk neraka di akhirnya akhirat nanti. Nah sahabat channel Lubuak Carito, besok saya sambung lagi.
Karena saya tada saknak tacirik bisuak disambung lagi, cobalah kamu ulang-ulangi menyimak carito video ini agar engkau mengerti dan masuk ke dalam hati. Silakan berkomentar, sampaikan pendapatmu. Salam kompak selalu. Jangan lupa subscribe bagi yang telah berkunjung.